Sarapan lalape petene akeh ulere, rabi prawan akeh ragate, rondo sithik gampang rumatane, syukur-syukur nunut bandane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur dimanapun berada, semoga sehat selalu, banyak uang, banyak rezeki, dan bahagia. Saya sudah membuka channelnya Gus Samsudin baru-baru ini lur. Saya kaget juga soalnya di dalam channelnya ini rupanya ini konten-kontennya ini ya sedikit-sedikit nyerempet-nyerempet apa ya dalam kontennya ini. Kalau nggak masalah bentrok dengan dukun, dengan konten dengan Wahabi, atau ya pokoknya yang saya lihat akhir-akhir ini konten-konten ini tentang itu semua, dengan Wahabi, dengan dukun santet, pokoknya itu terjadi perkelahian, pertarungan, dan seterusnya. Jadi saya ngeri juga sebenarnya lihat konten-konten Gus Samsudin ini. Oke, tapi sebelumnya perlu kita tahu bahwa Gus Samsudin saat ini masih ada di sel tahanan Polda Surabaya, kurang lebih begitu yang saya baca di berita-berita. Dan kasusnya sampai sekarang ini ya dituduh bahwa Gus Samsudin ini membuat konten penista agama. Di situ ada pertukaran pasangan dalam pernikahan itu, dan itu diduga memicu protes dari sebagian orang dan kemudian melaporkan Gus Samsudin ini ke aparat yang berwajib. Nah ini lur, kalau kita melihat Gus Samsudin ini kilas balik ke belakang. Dia ini kan orangnya saya anggap ya pinter. Bagaimana nggak pinter? Latar belakangnya saja nggak makan sekolahan yang tinggi-tinggi, tapi bisa bikin pondok yang lumayan besar. Terus jadi tabib yang orang berobat ke sana banyak sekali. Terus kemudian juga saya lihat dalam kontennya tuh ada santri-santrinya yang mengurus pondok pesantren punya Gus Samsudin ini. Itu kalau bukan orang pinter, pemikirannya maju, ya mana bisa dengan seumuran Gus Samsudin ini. Belum juga paling 50, belum juga, saya kurang lebih seperti itu. Ya masih muda, tapi prestasinya kalau dalam dunia maya atau yang kita lihat, karena saya juga belum pernah ketemu di sana, itu sudah kalau dihitung secara prestasi sudah lumayan, karena dia ini termasuk ya tadi saya bilang orang pinter. Kalau nggak pinter bagaimana dia bisa mencapai itu semua? Terus Gus Samsudin ini juga bodoh, begitu. Kenapa bisa begitu? Lah iya, dia ini sudah subscribe-nya itu sudah sampai 1 juta berapa, saya nggak hafal, saya lihat tadi. Itu berarti subscribernya ini kan sudah luar biasa, banyak sekali. Tentu saja kan penontonnya ini juga ramai. Dan saya lihat dalam kolom-kolom komentar konten Gus Samsudin ini, ya kalau dibanding pro dengan yang kontra, ini sepertinya masih banyak yang pro, berarti pendukungnya kan banyak sekali lor. Itu jadi saya juga heran juga kenapa akhir-akhirnya dia membuat konten yang kontroversial ini. Secara logika lor, dengan latar belakang pendidikan Gus Samsudin yang pendidikannya nggak sampai SMA kata seperti itu, bagaimana dia bisa membuat konten yang aneh-aneh? Mungkin ya itu ada yang bisikin, Gus bikin aja konten ya seperti ini. Nah dengan begitu tentu saja karena sudah saling percaya, si Gus Samsudin tentu saja iya saja, karena itu tadi dianggapnya ini kontennya sebagai konten tentu saja aman, nggak ada masalah.
Tetapi karena latar belakangnya Gus Samsudin ini dari apa ya, pendidikan yang mungkin kurang begitu tinggi, jadi untuk hal-hal yang seperti itu dia itu mungkin nggak paham. Jadi akhirnya kejebak dengan membuat konten yang seperti itu. Terlepas dari sudah dipotong apa belum, itu saya nggak tahu, karena konten yang saya cari masalah ini, yang kontroversial ini, saya malah temukan pada channel yang lain. Dan apakah itu sampai selesai atau dipotong atau bagaimana, saya tidak tahu, karena memang aslinya saya belum ketemu. Kita jangan bilang bahwa Gus Samsudin ini apa memang sengaja bikin konten seperti itu, Lur. Belum tentu juga. Sekarang begini, Lur. Orang sepinter-pinternya orang, sepinter-pinternya orang yang juara renang, belum tentu dia akan menjadi juara berlari. Orang yang juara matematika belum tentu dia juara biologi. Dan banyak lagi orang bisa membuat rumah, belum tentu dia bisa membuat mobil. Jadi kepintaran seorang itu tidak harus menyeluruh, orang tahu semua. Mungkin Gus Samsudin ini seperti itu salah satunya. Jadi ketika membuat channel ini ya dianggap ya aman-aman saja, karena memang latar belakangnya Gus Samsudin ini mungkin nggak tahu hal yang seperti ini. Jadi kalau bagi penggemarnya yang pro sama Gus Samsudin, tentu dia membela mati-matian supaya Gus Samsudin ini dibebaskan. Karena bagaimanapun Gus Samsudin tidak bekerja sendiri. Bikin konten itu tentu ada narasi yang dibikin. Yang bikin siapa, ceritanya seperti apa dan mau jadi apa, itu di situ Gus Samsudin cuma iya-iya saja. Padahal di belakangnya ada sesuatu yang membahayakan karir dirinya. Itu, Lur. Tapi bagi yang memang nggak suka Gus Samsudin ya bisa dimaklumi, karena konten-kontennya saja menyangkut aliran-aliran tertentu yang ada di negara kita. Misalnya ya tadi apa Wahabi, kemudian dukun-dukun santet, perang dengan dukun santet, tentu mungkin di antara itu mereka-mereka itu juga mungkin ada yang tersinggung atau sakit hati. Jadi mereka istilahnya mengintai kapan ini bikin konten-konten yang tidak pas, yang kira-kira nyeleweng. Nah, kalau pas bikin konten yang tidak pas atau nyeleweng, maka kesempatan mereka ini untuk membalas sakit hatinya dengan mungkin seperti saat ini melaporkan ke pihak aparat, begitu, Lur. Jadi kita maklumi saja, ini adalah dilema memang orang bikin konten itu resikonya ya seperti itu. Jadi orang yang menguasai sesuatu hal belum tentu dia menguasai hal yang lain. Bahkan kita tahu kan, Lur, di negara kita ini kurang apa orang pinter, kurang apa ulama kita, kurang apa orang yang pernah jadi pejabat. Tapi toh nyatanya belum tentu juga bisa hafal Pancasila, lagu Indonesia Raya. Nah, ini harus kita maklum. Jadi belum tentu orang pejabat, orang pinter agama itu bisa hafal Pancasila, padahal dia hafal sekian-sekian dalil, sekian-sekian apa ya, sekian-sekian rumus, sekian-sekian apalah, tapi belum tentu juga dia tahu hal yang lain. Contohnya tadi, cari makan di Indonesia, lahir di Indonesia, besar di Indonesia, tua di Indonesia, kaya di Indonesia. Kurang apa? Nyatanya Pancasila aja tidak hafal, Indonesia Raya aja nggak tahu. Nah, bahkan konon ada loh yang mengatakan kalau negara Indonesia ini adalah negara tauhid. Kan mengerikan. Bagaimana mungkin ketika dia mengatakan ini negara tauhid, ketika dia mau butuh surat menyurat, dia minta surat dari lurah, cap dari kecamatan, atau ketika dia mau menikah masih juga minta surat dari RT, RW, terus Kades sampai KUA. Lah katanya negara ini negara tauhid, kok masih membutuhkan itu semua. Udahlah, kita anggap saja ini santai belaka, Lur. Jadi
ya yang dialami Gus Samsudin selama ini, anggap saja Gus Samsudin ini ya kita anggap aja orang pinter, dan tentu saja kita juga anggap Gus Samsudin ini orang bodoh. Jadi imbang antara benar dan baik, pinter dan bodoh, tinggal nasibnya Gus Samsudin ini ke depannya seperti apa. Apakah benar dia dijebak oleh seseorang atau sekelompok orang atau siapapun yang akhirnya menjadikan adanya konten ini dengan cerita itu, yang sesungguhnya Gus Samsudin ini latar belakangnya mau apa, itu dia tidak tahu sama sekali. Dilihat dari latar belakang pendidikan Gus Samsudin selama ini. Jadi hal-hal yang seperti itu mungkin Gus Samsudin tidak mengetahuinya. Nah, ini salah satu kebodohan yang tentu saja kita juga punya, lor. Tidak semua orang itu harus pinter, tapi nyatanya di balik kita yang seperti orang pinter ada juga bodohnya juga. Begitu, lor. Sedikit dari masalah Gus Samsudin. Yang pro kepada Gus Samsudin, doakan Gus Samsudin supaya bebas, dan misalnya dia dijebak oleh seseorang atau difitnah oleh seseorang, semoga tertangkap, semoga menjadi clear. Dan bagi orang pembenci yang kontra kepada Gus Samsudin, ya hati-hati, jangan sampai kebencian itu ditanam di dalam hati, akan menjadi pohon yang besar di kemudian hari, sehingga kemana-mana Anda membawa kebencian dalam hati. Dikhawatirkan suatu saat kalau mati, kebencian itu belum dicabut dari diri Anda, maka itu akan dibawa ke alam baka. Demikian loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sederek kula, Islam, Kristen, Hindu lan Jawa, monggo ngelingono, aja do rebutan bondo. Nek wis sugih tanggo apa, bondo donya namung titipan, mula aja padha eman, ning kubur padha tangisan, sing ngomah rebutan warisan, direwangi uleng-ulengan, direwangi gontok-gontokan, direwangi doan.